Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam gaib, di alam nyata, semuanya semoga saja diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari mara bahaya bencana yang sedang banyak terjadi dan senantiasa selalu kami doakan kepada pemirsa yang jikalau ada di kesempatan ini sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, baik itu banyak utang, baik itu susah rezekinya, baik susah jodohnya, ataupun permasalahan-permasalahan lain, semoga saja diberikan sebuah solusi yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dari solusi tersebut bisa dijalankan dan bisa membawa sebuah hasil yang bermanfaat. Dan tak lupa juga kami menyampaikan kembali salam kepada para pemirsa semuanya yang setia menyimak, memberikan kritik dan saran yang membangun dari kami channel Padepokan Gaul. Kami kembalikan, semoga saja bisa berdampak positif kepada Anda pribadi dan keluarga di rumah, dan lebih-lebih bisa membawa pengaruh kepada lingkungan baik sekitarnya. Dan Amin. alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa ada sebuah fenomena yang agak langka, di mana sebuah gunung di wilayah timur mungkin sudah sangat tenar, di mana sedang di akhir-akhir atau minggu-minggu yang lalu sedang terjadi bencana gunung tersebut. Dan di kesempatan kali ini ada fenomena yang langka, yaitu fenomena pasir mengalir dengan sendirinya tanpa sebab. Dan dari dunia manusia, dari para pakar, para ahli-ahli geologi sudah menyampaikan bahwasanya kejadian tersebut adalah kejadian-kejadian yang tidak membawa dampak apa-apa. Dan mungkin kalau ditarik dari segi keilmuan manusia, ada sesuatu halnya, baik itu dari segi tanahnya, alamnya, hingga membuat pasir-pasir tersebut bisa melintas bebas di sekitaran wilayah gunung tersebut. Dan di kesempatan kali ini kami coba menguak dari sudut pandang gaibnya. Dan gunung tersebut adalah gunung S, depannya U, belakangnya 6 huruf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani sang mediator, istri saya dari dulu hingga sekarang, dan sudah tidak jombloan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas. Saya kira lupa mediator jomblo gitu Mas. Oke, alhamdulillah tidak. Apa resepnya ini ada bagi pemirsa, kok cepat sekali ternyata dapat jodohnya cepat. Apa yang bisa Anda sampaikan di saat ini? Kalau resep nggak ada Mas. Itu kan ya mendadak aslinya Mas. Mendadak itu. Nggih. Oke, lalu Yang penting dijalani saja gitu saja. Kalau sudah ada yang diapakan cocok langsung gitu Mas. Satset gitu Mas. Oke, terus saat-saat ini Anda Nggih. itu menggunakan atau menggunakan bantuan seperti apa di saat Anda kan sudah memiliki seorang pasangan? Banyak Mas. Ada enggak yang Anda gunakan Pasti. sebagai resep rahasia yang diizinkan disampaikan? Salah satunya ramuan Mas. Wih. Ramuan itu ada semuanya pokoknya. Ramuan. Dibantu dengan zam-zam itu pasti Mas. Oh, ramuan itu membuat bagaimana? Lebih kuat perkasa. Jos pokoknya Mas. Oke. Jadi tanyakan kembali ke saya ya, Nggih. karena saya masih jomblo. Jadi nanti biar tidak simpang siur. Kali ini saya menanyakan kepada Anda, oke? Oke. Jadi jelas begitu resep-resepnya Mas. Dan ada pesan-pesan nggak bagi pemirsa yang Sudah cukup sekarang saja ini Mas. menyimak Gada? Cukup saja. Oke, terima kasih banyak. Dan cukup pemirsa di pembukaan kali ini, dan langsung saja menyingkat durasi waktu, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya game tidak berdampak buruk apapun dengan jasad mediator ini. Yang masuk nanti benar-benar asli. Penyusup yang mengaku tidak akan bisa masuk, jadi yang asli yang masuk. Semua negatif dalam jasad mediator ini dari luar di dalam semua ketika. Lempar semuanya, keluarkan awan-awan. Semua bersih, satu fresh, 4 menit saja dibersihkan total. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang tahu tentang fenomena pasir yang tiba-tiba mengalir deras dari sebuah gunung yang berada di wilayah timur, yang asli yang tahu dan diizinkan hadir. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anda salam. Kalau Anda gaib fasih, otomatis salam kembali kepada Anda sendiri. Saya sudah menjadi seorang muslim. Asli. Alhamdulillah sudah. Saya izin memproteksi juga. Silakan saja. Hadirkan. Jika berbohong, gaibnya otomatis akan terpotong-potong. Dan juga saya mohon izin untuk memperkuat dari roh dan sukma dari jasad mediator yang dimasuki dan sebagai proteksi dari Anda menggunakan tasbih mutiara yang saya pegang ini di guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sukma dari mediatornya dan juga diproteksi. Mohon izin ya, Mbah. Silakan, tidak apa-apa. Anda sudah menjadi gaib yang muslim. Golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Asli penghuni wilayah gunung tadi, Gunung Semeng. Benar. Saya asli. Bertempat tinggal di sana. Sebagai apa kalau boleh saya tahu posisi Anda di sana? Tidak usah disebutkan. Oh, tidak diizinkan disampaikan. Tapi memiliki kedudukan intinya di sebuah gunung tersebut. Kalau bagi saya, itu sama saja. Oh, gitu. Setiap bagian pasti mempunyai tugas yang telah dipegang. Dari masing-masing gaib gitu. Nah, oke. Saya juga mohon izin untuk menyuguhkan sesuatu suguhan yang diizinkan dan tidak membawa dampak buruk apapun dengan mediator yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman ya diizinkan hadirkan semuanya. Semuanya lengkap otomatis. Rokok juga langsung hadir semuanya. Kopi ada semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas suguhannya kamu berikan kepada saya. Iya, sama-sama. Sambil dinikmati. Saya menemani izin untuk merokok. Bismillah. Gimana rasanya, Mbah? Alhamdulillah. Nyaman, enak? Alhamdulillah nyaman. Anda memiliki sebuah nama atau tidak, Mbah? Saya punya. Siapa namanya? Panggil saja Karo. Karo. Oh, Karo. Karo bukankah gunung yang berada di luar pulau ini? Atau sebuah tanah yang berada di luaran sana. Tapi itu nama Anda asli gitu ya? Itu nama saya. Berapa sih, Mbah, usia Anda atau panjenengan ini di sini? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Oke. Terus gini, Mbah Karo. Ya. Mbah Karo saat hadir ke sini sudah muslim. Sebenarnya proses keislamannya itu gimana sih? Sedikit diceritakan tolong, Mbah Karo. Saya diislamkan oleh penguasa dari gunung itu. Setelah penguasa dari gunung itu dipanggil bersama
dengan peperangan, penguasa-penguasa gunung, penguasa laut, penguasa hutan, dan yang lain sebagainya. Setelah dari penguasa gunung itu dimuslimkan oleh beliau, Sang Yang Nuca Nirwana. Dari situlah proses keislaman saya. Jadi itu prosesnya keislaman Anda. Lalu Mbah Karo, kita ke topik, mulai menyambung ke topik sambil dinikmati suguhannya. Dan di posisi sekarang ini atau di saat ini, saya tadi bermaksud menghadirkan salah satu gaib yang diizinkan dan tahu tentang fenomena alam yang baru saja terjadi di gunung tersebut, yaitu pasir yang mengalir deras yang ada tanpa sebabnya begitu. Kok Anda yang hadir? Apakah ada yang memang bisa diizinkan menjelaskan nantinya? Alhamdulillah, saya yang diizinkan dari golongan cahaya untuk menjelaskan melalui jasa dari orang ini. Jadi begitu. Oke, sambil dinikmati Mbah Karo, dan nggak usah terlalu tegang ya Mbah Karo. Ada penyusup? Memang. Ada penyusup lain nggak ini? Yang berusaha menyusup? Tidak ada. Hanya di atas saja. Dari golongan-golongan yang bertanduk, yang ingin menyerang kalian-kalian yang ada di sini. Yang sudah mengintai kalian. Dari mana beberapa hari-hari yang lalu. Asalnya dari mana? Dari orang yang tidak menyukai kalian semuanya. Jadi gitu. Bahkan sampai bisa menjadi hewan-hewan di sini banyak itu loh. Ya. Itu yang sudah lemah. Yang masih mengintai kalian, itu kekuatannya cukup lumayan. Oh gitu, oke. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah tidak akan bisa turun dia. Sudah diikat dari golongan cahaya yang ada di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Memang saya tidak bertempat tinggal di kejadian yang baru terjadi yang kamu maksud. Tetapi saya mengetahui sejatinya dari kejadian itu seperti apa. Jadi gitu. Oke, sambil diminum biar lebih nyaman, lebih fresh, lebih santai ya Mbah. Ya. Dan mohon maaf kalau saya di sini agak kurang sopan kepada tidak apa-apa. Lalu saya ingin bertanya Mbah ya, mohon izin. Begini, fenomena pasir terseret ataupun mengalir dengan begitu derasnya di wilayah gunung ya sudah terkenal, dan bahkan di minggu-minggu yang lalu atau bulan lalu itu sedang terjadi letusan ataupun sudah ada bencananya di sana kan begitu. Benar. Kalau kami sebagai manusia itu kan melihatnya itu dari sudut pandang manusia lebih dahulu, bahwasanya kejadian alam itu bisa dilihat, diketahui dari sudut keilmuan manusia. Misalnya di sana terjadi gesekan antara tanah dan pasir dari gunung tersebut sehingga mengakibatkan belerang atau apa, lalu mendorong dan sebagai macamnya lah. Kalau saya keliru kan mungkin seperti itu ya, saya jelaskan. Tapi sebenarnya ada tidak Mbak dari sudut pandang gaibnya, mengapa dari pasir tersebut begitu banyaknya mereka mengalir secara deras dan tiba-tiba? Terus dari sudut pandangnya kayak mana, tolong diceritakan. Ya, apa yang bisa saya jawab dan boleh dikatakan di sini, saya akan menjawabnya. Iya, silahkan. Hanya sedikit saja. Di mana peristiwa yang kemarin terjadi ataupun yang saat ini masih terjadi, itu hanyalah awal. Awal di mana? Itu adalah peringatan bagi manusia. Dan peringatan itu pasti ada sambungannya dengan peristiwa apa yang kamu maksud tadi. Di mana pasir dengan sendirinya, seolah-olah manusia melihatnya itu berjalan dengan sendirinya. Tetapi tidak sejatinya. Sejatinya itu adalah golongan cahaya mengutus golongan kami untuk bekerja di pasir yang berjalan itu. Tetapi sebenarnya dari kejadian pasir yang bisa bergerak dengan sendirinya, di bawah tanah itu juga sedang ada pekerjaan yang sangat besar. Di mana dari golongan kami yang bekerja
Dari pekerjaan itu menimbulkan energi yang sangat besar. Oh. Di mana energi itu akan muncul ke atas. Walaupun bagi golongan kami itu adalah energi yang sangat halus. Tetapi jika sudah masuk ke atas, bisa dilihat manusia. Manusia itu pasti melihat dengan rasa terheran-herannya. Tetapi sejatinya peringatan yang kemarin diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia-manusia yang ada di sana itu adalah peringatan kecil. Di mana jika kejadian pasir itu bisa berjalan dengan sendirinya, pasti di dalam bumi ada golongan kami yang bekerja setiap waktu. Dan jika nantinya sudah waktunya tiba, yang kami kerjakan di bawah pasir yang berjalan itu, pasti ada pekerjaan yang menyambung di mana. Sambung menyambung itu pasti akan keluar secara besar-besaran melalui gunung itu. Di mana kejadian itu juga memberikan peringatan kepada manusia. Agar manusia jika melihat hal seperti itu bukan hanya heran saja yang dilihatnya. Tetapi apa yang bisa diperbarui di dalam imannya itu juga harus diperbaiki. Tapi kenyataannya dengan kejadian itu manusia hanya mengabadikan peristiwa itu saja. Tanpa dari manusia itu memperbaiki iman yang ada di hatinya. Dan kejadian itu pasti jika peringatan-peringatan itu tidak digubris manusia yang ada di sana. Apa yang ada di dalam bumi, termasuk dari bawah, dari energi yang bisa menimbulkan pasir itu berjalan sendirinya, itu pasti akan berkumpul menjadi satu ke tengah, kemudian lalu menyembur ke atas dan akan meluluhlantakkan orang-orang di sana. Jadi gitu ternyata Mbak dari sudut pandang sebenarnya itu adalah energi yang dari pekerjaan yang kami laksanakan. Yang naik ke atas. Sehingga dari pasir itu mengalami benturan-benturan energi yang kami buat. Jika manusia mengatakan bahwa kejadian itu tidak akan berdampak bagi manusia-manusia yang ada di sana. Maupun dari gunung itu sendiri. Salah besar manusia itu. Salah besar. Justru itu akan berdampak yang sangat besar bagi gunung itu dan bagi masyarakat yang ada di sana. Oke, jelas. Sambil dinikmati, Mbak. Saya juga izin mengulang sedikit ya sebagai pemahaman kami sebagai manusia. Kalau saya nanti salah, tolong disalahkan, diperbaiki kesalahan saya gitu ya. Bahwasanya yang Anda sampaikan tadi itu adalah sebuah tanda dari sudut pandang gaibnya loh. Sebuah tanda peringatan bagi golongan manusia di mana golongan Anda sedang bekerja di bawah rangkaian pasir yang mengalir deras tersebut. Dan dari rangkaian Anda bekerja itu suatu masa sambung menyambung dan bahkan akan membuat sebuah kejadian yang sangat lebih besar lagi. Begitu kan? Benar sekali. Lalu Anda sempat menyinggung di kejadian kemarin bahasanya itu peringatan kecil. Lah, sebenarnya mengapa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah peringatan kepada manusia? Hal apa yang membuat peringatan itu turun kepada seorang manusia berada di sekitaran gunung tersebut, Mbah? Adakah perbuatan-perbuatan yang memang sudah tidak selayaknya, ya sudah melampaui batasnya atau bagaimana? Pasti ada. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan pada manusia. Pastinya manusia itu banyak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang-orang yang ada di sana sudah banyak perbuatan kemaksiatan yang sudah merajalela, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari keilmuan hitam, di mana apa yang dia pelajari itu bisa sanggup untuk melupakan sang penciptanya. Yang paling banyak di sana adalah itu. Dan yang kedua, di sana sudah banyak orang-orang yang mengambil riba. Dan banyak yang mengabaikan resiko jika orang sudah mengambil riba.
Apapun orang-orang yang ada di sana, Hmm. segala macam cara sudah dihalalkan bagi mereka. Itulah sebabnya Allah memberikan peringatan melalui gunung itu. Itu hanyalah peringatan kecil saja. Di mana yang saya lihat peringatan itu belum banyak orang yang menyadarinya. Belum banyak orang yang kembali kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu, Mbak. Kemaksiatan masih jalan. Mengambil uang riba masih jalan. Kesirikan di mana-mana. Sudah banyak sekali. Jadi hal itulah yang membuat dari Allah itu menurunkan peringatannya, tanda kasih sayangnya kepada manusia-manusia begitu. Benar sekali. Oke, terima kasih. Sambil dinikmatin dulu, Mbak Karo. Terus Mbah, yang saya tanyakan kembali kepada panjenengan. Kadang kalanya kami sebagai manusia itu kan ya mempercayai adanya hal gaib, wabil khusus itu dari golongan Anda yang sudah muslim, yang menempati di gunung tersebut. Kadang kalanya manusia itu hanya berpegang bahwasanya golongan gaib di sana itu sudah muslim. Apa nggak bisa membendung peringatan tersebut hingga manusia-manusia itu dibendung dari perbuatan-perbuatan yang seperti tadi membuat Allah menurunkan peringatannya? Apakah nggak bisa, Mbah, atau belum diizinkan atau bagaimana? Kami tidak diizinkan. Oh, Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanyalah pekerjanya. Di mana? Jika dari kami diberi tugas, ya kami jalankan. Tetapi kami tidak akan bisa membendung apa yang sudah menjadi takdir manusia. jadi begitu. Itu bukan hak kami. Itu semuanya sudah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Oke, terus. Terima kasih sudah disampaikan seperti itu sambil diminum suguhannya. Lalu saya izin bertanya lagi, Mbah Karo, kepada panjenengan. Dan kadang kami sebagai manusia dianugerahi oleh Allah itu sebuah kemampuan akal yang digunakan untuk berpikir, di mana kami juga dari akal tersebut bisalah tercipta sebuah teknologi. Apakah dari teknologi yang sudah banyak diciptakan dari para manusia yang sudah pandai atau para pakar, dari teknologi itu nggak bisa membendung kejadian-kejadian alam tersebut yang menjadi peringatan bagi manusianya? Tidak akan bisa. Mengapa? Teknologi itu buatan manusia. Bencana itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa yang menandinginya. Tidak akan bisa. Walaupun manusia membuat teknologi secanggih apapun, yang dimana manusia itu mengatakan bahwa teknologi yang dia buat bisa membendung bencana, tidak akan bisa. Itu hanyalah golongan iblis yang ada dalam tubuh manusia yang berbicara seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai seperti itu, Mbah Karo. Oke, sambil dinikmati, Mbah. Dan lebih nyaman, lebih rileks di sini. Karena ini kan talk show di alam nyata dan alam goib. Dan begini, Mbah. Dari saya bertanya kepada Anda, dialog ini pun kadang-kalanya manusia itu menyikapi dengan persikapannya masing-masing. Dan saya pun bukan peramal, bukan seseorang yang hebat. Saya itu ya hanya tolah kan begitu. Namun di kesempatan kali ini saya diizinkan oleh Allah dan juga diizinkan oleh guru saya untuk berdialog dengan Anda. Apakah hal seperti ini termasuk perbuatan-perbuatan yang misalnya itu di pikiran manusia itu meramal atau menyimpang atau bagaimana, Mbak? Tidak. Kalian itu kan hanya mengajak ngobrol dengan golongan kami saja. Dan kalian juga sudah ada sambungan yang jelas. Di mana dengan sambungan itu yang bekerja itu kan golongan cahaya. Di mana golongan cahaya sejatinya membantu manusia, bukan dari golongan iblis yang membantu manusia dengan cara mereka. Entah itu dibantu dengan mata batin mereka yang dibuka, membuka pandangan-pandangan kejadian yang akan datang. Bukan seperti itu. Oh, jadi bukan seperti itu. Jadi jelas berarti. Biarkan nanti manusia menyikapi dan persikapannya
masing-masing. Ya biarkan saja. Mm-mm. Orang yang merasa kepanasan dengan kalian, Mm. biarkan saja seperti itu. Oh, Jika oke. suatu saat nanti Mm. golongan yang ada dalam tubuhnya Mm-mm. sudah waktunya mengambil upah di dalam jatah tubuh mereka, Mm. tidak akan bisa apa-apa mereka. Oh, iya. Jadi jelas begitu konteksnya. Lalu, Mbah, Yang namanya Heeh. kalian menyebarkan energi positif, Mm-mm. pasti energi negatif akan menyerang kalian. Oh. Tetapi jika kalian menyebarkan energi negatif, Mm. pasti energi negatif akan mendukung kalian. Oh, iya. Itu sudah hukum alam seperti itu. Oke. Jelas ada penyampaian dengan tegas begitu. Oke. Menikmati dulu. Terus yang saya tanyakan Dan kembali. yang kamu Hmm. ketahui, Ya silakan. golongan kami juga seperti kalian. Oh. Banyak golongan-golongan iblis Heeh. yang menyerang kami, Hmm. ingin menggagalkan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Oh. Sama saja. Oh. Tetapi Hmm. dari saya maupun kalian sudah diberikan iman, kalian sudah dibekali dengan amalan yang benar dan jelas. Yeah. Buat apa menghiraukan seperti itu? Oh. Tidak ada Yeah. artinya buat kalian. Tidak ada fungsinya. Tidak ada manfaatnya buat kalian. Apa yang menurut kalian itu baik untuk menyebarkan energi positif, jalankan saja. Oke, tegas sekali nih Mas Jenengan. Terima kasih Mbak Karol. Tapi dinikmati Mbak. Terus yang ingin saya tanyakan Mbak, dari peringatan-peringatan berupa sebuah fenomena hingga peristiwa nyata itu kan terjadi dari alam, dan itu kan pasti berdampak kepada golongan kami sebagai manusia. Ya. Dan dari peringatan tersebut sejatinya manusia, apakah semua manusia terkena peringatan yang ada di wilayah sana, atau sebenarnya ada yang dituju dari Allah, manusia-manusia yang seperti apa? Tolong disampaikan. Pasti dua kategori itu pasti ada. Di mana peringatan bagi manusia yang sudah melenceng jauh, sudah melupakan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah ujian ataupun bagi manusia-manusia yang sudah mempunyai iman, itu pasti menjadi ujian bagi mereka untuk menghadapi peristiwa seperti itu, menguji keimanannya, untuk lebih bersabar dan untuk lebih berlapang dada. Karena semua hakikatnya apa yang telah terjadi semua sudah kehendak Allah. Jadi begitu. Oke. Ya. Di mana peringatan itu pasti membawa dampak yang buruk bagi manusia. Tetapi jika peringatan itu diambil dengan hati yang jernih, dengan keimanannya, pasti dari manusia itu akan sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peringatan itu, yang diambil manusia itu sebenarnya banyak jika manusia menyadarinya. Tetapi jika tidak, pasti manusia itu akan menyalahkan apapun yang ada di lingkungannya ataupun alamnya. Jadi begitu Mbak ternyata. Oke. Dan kalau saya izin bertanya lagi ya. Bahwasanya Allah menurunkan peringatan, dan itu kan masih peringatan tahapnya. Ya. Berarti di situ Allah juga apakah ingin menarik kembali hambanya tadi yang sudah terlampaui batasnya? Ya, dengan peringatan itu, supaya manusia kembali ke jalan Allah yang benar. Tetapi jika peringatan-peringatan itu tidak dihiraukan ataupun dianggap biasa saja, karena dari gunung itu sering terjadi seperti itu, bukan peringatan lagi, tetapi azab yang langsung turun pada manusia-manusianya. Di mana jika azab sudah turun, bukan seperti itu lagi kejadiannya. Akan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dan tidak ada waktu untuk kembali bertobat lagi. Subhanallah, astagfirullah. Jadi begitu ya Mbak. Oke, terima kasih. Sambil diminum dulu. Oke. Lalu Mbak, yang sambil diminum dulu. Ya. Santai dulu ya. Saya izin bertanya lagi. Silakan.
dari peringatan yang sudah diberikan oleh Allah mengutus dari golongan cahaya tadi, sejatinya manusianya yang mungkin nanti akan terkena dampaknya, mereka itu harus melakukan hal seperti apa, Mbak? Atau mempersiapkan dirinya dengan cara seperti apa untuk menghadapi peringatan atau bahkan azab yang nantinya suatu masa akan terjadi. Kalau suatu masa azab itu sudah turun, Hmm, manusia yang masih hidup, hmm. dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Tapi jika dengan azab itu turun, manusia sudah menjemput ajalnya, ya sudah. Tetapi dengan peringatan-peringatan ini yang harus diambil, sikap yang harus diambil manusia-manusia yang ada di sana, maupun manusia-manusia yang lainnya yang melihat dengan peristiwa itu, tidak ada jalan lain selain bertaubat. Oh, Tidak ada jalan lain. tidak ada jalan lain ya, ternyata. Itu solusi yang paling tepat. Dan cara bertaubat itu juga tidak sembarangan. Harus ada pembimbing. Harus ada pembimbingnya yang jelas begitu. Bukan hanya bertaubat saja seperti masyarakat-masyarakat yang telah dilakukan. Oh. Tidak seperti itu. Taubat itu ada tata cara yang benar. Tata cara yang harus dijalankan itu pasti ada. Oke. Terima kasih banyak Anda menyampaikan hal sedalam seperti itu ternyata pada kesempatan ini. Lalu saya juga izin bertanya, Mbak. Kadang-kalanya juga saya bertanya-tanya, mengapa dari manusia-manusia yang berada di sekitaran sana, mereka itu semakin termotivasi untuk melakukan kegiatannya, di mana mereka itu termotivasi melakukan kegiatan tadi mencari keilmuan hitam. Nah, agak menarik ini, keilmuan hitam. Dan itu berada di wilayah timur dari Nusantara ini atau Pulau Jawa ini kan. Apakah ada kaitannya antara wilayah timur dengan keilmuan hitam yang memang di sana sangat kuat, Mbah? Ya, Tolong disampaikan. pasti dari mereka-mereka yang ingin ataupun yang ingin menambah kekuatan mereka. Itu pasti ada tujuan di dalam diri mereka. Entah itu ketenaran yang bisa diambil dari tubuh mereka jika dia sudah sakti, ataupun dari manusia-manusia yang ingin mencari keilmuan. Itu pasti banyak yang di sana ingin menyombongkan dirinya bahwa saya lebih daripada orang lain. Jadi gitu ternyata. Oke, tujuan-tujuannya. Lalu ini, Mbah, saya juga pernah melihat konten dari Bapak saya, Pak Yasin atau Mbah Yasin di sini. Dulu pernah menghadirkan salah satu goib yang berumur sangat tua, yang dimana kaitannya itu dengan sosok yang bernama Saya Sayyid paham, Anwar. tetapi saya tidak boleh menyebutkan. Oh, tidak diizinkan disampaikan gitu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Lalu begini juga yang ingin saya tanyakan. Dari kejadian peringatan ini, kekalanya manusia, misalnya mereka itu berpositif thinking di dalam hatinya. Bahwasanya dari peringatan itu membawa dampak baik bagi kehidupan manusia. Misalnya, kan itu wilayah gunung, di mana di gunung sendiri itu ada sebuah perkebunan atau pertanian. Dari kejadian ini apakah membawa dampak positif juga yang nyata yang akan nanti dirasakan manusia, Mbah? Pasti ada. Di mana kejadian itu terjadi, pasti tanah di sekitar mereka ataupun di sekitar gunung itu akan menjadi subur. Karena dari bawah tanah sendiri itu pasti dikelilingi dari api yang masih menyambung. Dari situlah tanah di sana bisa subur. Oh, jelas berarti. Lalu jika sudah diberikan kesuburan oleh Allah melalui peringatan tadi, cara manusianya untuk menyukuri dari hasil peringatan itu seperti apa caranya mengikatnya? Untuk mensyukuri apa yang telah diberikan dalam hal kesuburan tanah yang ada di sana, tidak lain dengan hal bersedekah. Oh, Tapi
banyak yang melupakan tentang hal sedekah yang ada di sana. Hmm. Walaupun ada Hmm. sedekah mereka yang saya lihat, itu karena nafsu mereka. Agar harta mereka di dunia semakin banyak. Oh. Itulah kekeliruan mereka. Oh. Karena di dalam tubuhnya masih banyak golongan-golongan hitam yang ada dalam tubuhnya. Jadi begitu. Ternyata dari sedekah itulah yang nantinya mereka bisa mengikat jadi nikmat yang diberikan oleh Allah melalui peringatan tadi. Dan suatu saat kesuburan itu pasti akan di-stop. Oh, jadi begitu suatu saat juga. Ya. Dan saya juga pernah mendengar kutipan begini Mbak yang berbunyi bahwasanya sedekah itu bisa juga sebagai penolak bala atau penolak bencana, atau penolak lain lah. Dan jika dari bala yang diturunkan oleh Allah terjadi, bisa disimpulkan berarti, mohon maaf bukan saya menjudge atau apa, berarti kurang lebih manusia yang ada di sana itu jauh dari apa yang Anda sampaikan. Oh iya. Lalu sebelum kita berpisah Mbak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan dan tekankan kepada kami golongan manusia untuk menjalankan kehidupan kami di zaman sekarang ini Mbak? Pesannya ialah Di akhir zaman ini mungkin. di akhir zaman ini, bumi yang sudah tua, di mana-mana sudah banyak bencana, entah itu di sana, di Nusantara ini belah, sana, ataupun yang lainnya. Di mana bencana itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hambanya kembali kepadanya. Gimana? Jika sudah diberi peringatan, manusia itu jangan menutup kuping, menutup mata, ataupun menutup hati. Ambil sisi positifnya untuk kembali ke jalan yang benar dengan cara bertobat itu. Ya, ternyata itu pesan panjenengan kepada kami manusia. Oke. Ada pesan lain mungkin yang ingin Anda tekankan lagi kepada kami? Sudah itu saja. Oke. Itu yang paling penting bagi manusia yang mendengarkan pembicaraan kita. Satu hal sebelum kita berpisah, di keadaan dunia sekarang ini banyak dikatakan akhir zaman. Kan manusia mungkin sudah mengetahui dari banyaknya teori yang hadir, tapi manusia kadang-kadang dari teori tersebut mungkin mereka lupa, mereka bingung, dan mereka nggak tahu. Dan sejatinya tanda-tanda akhir zaman ini berarti udah jelas begitu. Itu adalah salah satu tanda. Jika titik hidayah tidak langsung diambil, pasti di dalam tubuh manusia akan berkelimpungan dan akan merasa kebingungan, rasa was-was dan lain sebagainya. Dan pesan saya, jika ada hidayah sedikit pun masuk dalam hati kalian, apapun keadaannya, kondisinya, ambil hidayah itu. Walaupun kalian harus menyeberangi beberapa lautan. Oh, bahkan sampai setegas itu panjenengan menyampaikannya. Oke, terima kasih banyak sudah disampaikan kisi-kisinya kepada kami manusia, dan semoga kami bisa melaksanakan apa yang seharusnya kami laksanakan, begitu ya Mbak. Ya. Dan kami mohon maaf sebelum Anda kembali jika ada tutur kata kami yang kurang sopan, kurang berkenan kepada panjenengan. Dan tip salam kepada penghuni muslim yang ada di sana, kawan-kawan. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Ya sudah, sebelum pergi kembali tolong dibantu Mbak dinetralkan jasad mediatornya, kotoran-kotoran negatifnya, dari bagian lain yang jadi sempat dari mediator. Dan semua golongan iblis yang ada di atas tempat ini semuanya. Ya, dalam jasad-jasad manusia di sini semuanya. Alhamdulillah. Sudah, terima kasih banyak Mbah Karo. Monggo silahkan kalau panjenengan kembali bertugas berjuang.
Saya izin bertugas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Blo. Mas Blo. Kok belum? Mas Blo yang lalu itu loh. Lupa saya. Saya nanti nggak enak kalau kenapa-napa sama mbaknya yang di rumah. Oke. Itu ternyata pemirsa dari sudut pandang GM-nya, dan semoga saja kita sebagai seorang manusia tidak dibutakan hati kita tentang segala hal yang berada di sekitar kita, dan semoga saja kita sebagai manusia bisa selalu memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pesan-pesanku sangat banyak, semoga lebih paham dan bisa menjalankannya. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak karena kesalahan kebodohan kami sebagai manusia yang biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.